Jumpa lagi bersama saya Abdullah, yang paling ganteng dan paling jujur di dunia. Oke, saya akan berbagi cerita pengalaman hidup saya sendiri ya. Jadi pengalaman hidup saya waktu saya merantau ya ke kota ya. Jadi saya mengamalkan yang namanya baca taklim ya. Taklim itu bukunya adalah Fadilah Amal ya. Jadi saya sehabis sholat isya, saya selalu biasa dan membaca taklim sebelum tidur ya, habis sholat isya ya. Jadi saya pernah yang namanya membayangkan ya, tanpa disengaja kok aku membayangkan tiba-tiba ada kebakaran di rumah ini ya. Ya jadi saya membuat amalannya baca taklim setiap hari, dan juga saya membaca Al-Quran ya, yang saya mampu ya, seperti itu. Jadi diseling beberapa hari kemudian terjadilah kebakaran yang hebat. Pas ini kontrakan saya, pas ini di depannya yang kebakarannya. Jadi si api yang begitu hebat menyala itu bukannya lari ke belakang saya, kan ini paling dekat nih, malah dia larinya ke samping. Dia ke samping kiri dia ya. Itu 8 rumah yang habis terbakar ya. Ini kisah nyata ya, kisah saya waktu merantau di kota Batam ya. Di situ saya ngontrak, dan di situ saya membuat amalan namanya baca taklim setiap hari ya. Namanya Fadilah Amal ya. Saya baca habis sholat isya. Dan disitulah terjadi kebakaran hebat, 8 rumah hangus terbakar ya. Dan ketika itu ditanya penyebabnya kebakaran, lalu semalah saya yang difitnahnya, yang dituduhnya. Penyebab kebakaran katanya di tempat kontrakan saya difitnahnya begitu. Padahal saya itu kondisinya dalam keadaan bekerja di PT, dan istri saya pun dalam keadaan bekerja di situ ya. Jadi rumah itu benar-benar kosong ya, nggak ada siapapun. Malah saya yang dipitnah, dituduh penyebabnya kebakaran ya. Jadi saya tidak bisa menerima seperti itu. Jadi penyebabnya kebakaran adalah ini kontrakan saya dan ini yang kebakar. Inilah penyebabnya yang kebakaran, pada saat dia masak ditinggal ya. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, atau kawan-kawan, seandainya Anda memasak, jangan sekali-kali ditinggal. Ditinggal ngobrol, tinggal bergosip, ditinggal bergibah ya. Jangan, itu terjadinya penyebab kebakaran ya, seperti yang dialami waktu saya merantau ya, seperti itu ya. Jadi ini saya mau ngasih tahu kepada ibu-ibu, kepada kawan-kawan ya. Jadi kalau Anda mempunyai buku Fadilah Amal, maka bacalah di rumah Anda masing-masing ya. Misalnya Anda habis isya, baca Fadilah Amal habis isya. Walaupun 1 hadis 2 hadis, baca saja ya. Misalnya habis zuhur, misalnya habis asar terus. Misalnya habis maghrib, ya habis maghrib terus gitu. Dan misalnya habis subuh, ya habis subuh terus. Seperti itu ya, harus istiqomah baca taklim Fadilah Amal ya. Jadi saya pernah mengamalkan namanya baca taklim setiap hari di rumah menggunakan buku Fadilah Amal ya, seperti itu. Jadi baca taklim di rumah ini itu pertolongan Allah datang ya. Tanpa kita sadari, itu pertolongan Allah datang ya. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk video saya yang berikutnya.